Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizal Wisli Laudian, biasanya dipanggil Wisli. Saya lulusan dari S1 Teknik Sipil Universitas Jember dan sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Sipil di Universitas Brawijaya dengan peminatan rekayasa struktur. Kali ini kita akan menggambar struktur jembatan untuk keperluan penyeberangan di sebuah desa. Dan saya akan menjelaskan secara basic untuk aplikasi AutoCAD. Oke, langsung kita lanjut ke aplikasinya, langsung kita terjun saja. Yang pertama, di sini ada beberapa fungsi. Jadi biasanya di sebelah kiri sini ada layer. Kita bisa munculkan di sini layer properties. Kemudian kita supaya dia bisa masuk ke bagian kiri, jadi dia nggak muncul-muncul, kita bisa klik yang ini. Jadi waktu kita alihkan mouse dari sini, dia bakal nggak mengganggu pandangan seperti itu. Kalau kita gini kan dia baru bisa muncul. Di sini biasanya ada depth point dan lain-lain, kita bisa masukkan, kita bisa bikin kolom, bisa bikin balok, bisa bikin atap dan lain-lain, atau arsiran tembok dan lain-lain, kita bisa bikin di sini. Tapi biasanya untuk bangunan yang notabene lumayan besar dan ribet, tapi untuk bangunan kecil seperti rumah biasanya saya tidak menggunakan, dan saya biasanya hanya menggunakan komen group atau block seperti itu. Nah, terus di sebelah kanan di sini biasanya saya tampilkan properties, karena untuk mempermudah. Kalau di atas semua terlalu ribet ya, jadi saya taruh di sebelah kanan untuk mempermudah untuk mengganti biasanya kayak line type, terus habis itu ketebalan garis, atau misalnya kalau misalnya di dimension, atau misalnya kita mau lihat hedge area atau panjang dari sebuah garis yang kita buat, itu ada di sebelah kanan. Oke, langsung saja kita harus hafal dulu. Jadi di sini ada komen-komen seperti line, polyline, circle, lalu arc, lalu ada rectangle dan lain-lain, masih banyak yang lain. Ada copy, move, rotate, mirror, scale, stretch, print, fillet, array, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mempermudah kita hafalkan dulu. Seperti line itu komennya L, polyline komennya PL. Polyline itu jadi untuk kita membuat garis yang itu berkesambungan, tidak secara putus-putus. Kalau misalnya kita bikin cuma line saja, itu garisnya putus-putus. Jadi, nah ini garisnya secara terpisah satu-satu. Tapi kalau kita bikin polyline komennya PL, itu bisa sekali klik dimanapun, itu memang satu kesatuan sebuah garis seperti itu. Terus ada komen circle C, kita pakai C, terus rectangle kita pakai REC. Misalnya kita mau bikin rectangle tapi ada dimensi yang ditentukan, berarti REC spasi, kita klik di sini, kita tarik garis, terus kita ketik D spasi, misalnya 40 kali 60 gitu ya, berarti 40 spasi 60 spasi, jadinya seperti ini. Oke, kemudian ada arc itu untuk membuat sudut bilangnya. Misal seperti kita membuat pintu tanpa atas di layout seperti itu. Ini saya ajarkan secara basicnya dulu. C. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, untuk pintu ya biasanya kita gunakan, atau untuk apapun. Oke, itu ARC. Kemudian ada komen copy, jadi ini bisa kita copy pakai CO, atau kita mau pindah pakai move M, atau kita mau mirror dia pakai MI, dimanapun bisa.
atau kita mau mirror ke arah garis horizontal sini. Oke, lalu ada rotate, ini bisa kita komennya RO, kita bisa rotate seperti ini. Lalu kemudian ada scale, misalnya ini ukurannya kurang besar gitu ya, atau kurang kecil gitu, kita bisa scale, kita bisa atur secara manual pakai mouse, atau kalau misalnya kita ada perhitungan apa yang misalnya perlu di rotate dari skala dan lain-lain, kita bisa ketik aja misalnya kurang besar 1,2 gitu, kita ketik 1,2 lalu enter, otomatis lebih besar. Oke, kemudian ada komen array itu fungsinya seperti ini. Misalnya kita punya kotak seperti ini, lalu kita mau membuat suatu bidang ini secara berjejer dan beraturan, itu kita tinggal klik, kita tinggal komen array pakai array, lalu kita spasi, kemudian bisa dipakai pad kalau misalnya satu garis saja, cuma karena ini nggak ada garisnya, nggak ada garis acuannya, kita pakai rectangular. Nah, ini bisa di setting di jadi between misalnya 800, ini juga 800 misal. Terus kolom, jumlah kolomnya itu misalnya kita butuh 6 gitu, tinggal tulis aja di sini 6, yang otomatis tambah. Atau misalnya kita males ngetik di situ, ini bisa di segitiga sebelah kanan kita tarik aja gitu, langsung jadi. Dan misalnya kita cuma butuh satu line gitu ya, kita tinggal ginikan aja, udah satu baris saja gitu. Itu fungsinya array. Kemudian ada fungsi trim pakai tr, komennya tr, spasi. Kemudian kalau AutoCAD yang lama, saya lupa tahun berapa, cuma dulu saya pernah pakai AutoCAD 2018, itu kalau trim itu dia bentuknya kayak kotak gitu, jadi diklik di sini, lalu di sini muncul kayak kotak, kayak blok gitu, jadi kayak gini munculnya nanti. Jadi diklik gini, lalu bentuk kotak, kemudian diklik lagi. Tapi kalau di AutoCAD yang baru-baru, trim itu bentuknya udah garis seperti ini. Oke. Setelah itu kita langsung saja oh ya, satu lagi ada fungsi yang sebenarnya ini penting, cuma banyak juga yang belum tahu. Jadi seperti kita menyambung garis, kita punya dua garis yang terpisah. Ini kan susah ya, ketemu tengahnya di mana. Biasanya teman-teman sih bikinnya banyak banget yang ini diluruskan dulu gini, kemudian di extend EX. Nah, terus kita trim di sini. Atau parahnya ada yang seperti ini. Jadi setelah ditarik ini bukan di extend, tapi ditarik juga ke sini. Itu memakan waktu teman-teman kalau untuk pekerjaan besar ya. Nah, ada cara pakai fillet. Jadi fillet itu komennya F spasi R itu radius teman-teman. Kita klik aja, kita ketik aja 0 karena kita nggak butuh radius, kita cuma butuh sudut yang runcing gitu. Kita ketik 0, kita enter, lalu kita klik dua-duanya, itu langsung tersambung secara otomatis. Nah, kalau misalnya ada garis yang dia lebih panjang, terus habis itu teman-teman ingin nyambung aja ke atasnya, kita langsung pakai extend aja. Kalau gini nggak masalah, EX spasi, lalu kita sambungkan seperti itu. Oke. Atau kalau misalnya mau bikin dua garis yang menyambung tapi ingin ada radiusnya, itu bisa pakai juga tapi dikasih radius teman-teman. Jadi misal FR kasih radius misalnya ya 300 mungkin. Nah, jadi dia terbentuk radius seperti ini. Jadi lengkungannya itu dia ada. Nah, bisa dicek di sebelah kanan. Kenapa saya munculkan properties di sini? Di sini lengkap ya teman-teman. Ada total angle-nya berapa, lalu end angle-nya berapa, radiusnya berapa, terus start angle-nya berapa, lalu ada arc length. Jadi di lengkungan itu kan pasti dia punya kepanjangan gitu. Jadi ada arc length. Di sini 460 arc length-nya. Nah, seperti itu. Atau misalnya teman-teman mau bikin arciran,
Jadi kita kasih contoh ya, arsiran tuh pakai komennya tuh heads. Oke. Terus kita arsir di sini misalnya. Kita bikin ini. Nah, kita mau tahu arsiran ini apa namanya? Misal kita mau mengerjakan RAB gitu teman-teman. Jadi kita butuh luas area atau volume seperti itu. Anggaplah bidang ini kita lihat tampak samping dan ada kepanjangan ke arah sana gitu teman-teman ya misal. Nah itu kan berarti panjang kali lebar kali tinggi. Tapi di sini kan kita udah punya lebar kali tinggi. Tapi kan susah ya teman-teman kalau misalnya ada bidang yang nggak beraturan atau gimana, misal trapesium kayak kita buat apa namanya, misalnya kita buat pondasi batu kali yang bentuk trapesium kayak gitu, itu kan perlu hitung-hitungan yang agak ribet. Karena ada AutoCAD, kita bikin simple saja, jadi kita tinggal heads. Oke, saya contohkan misal gini. Ini secara kasar aja teman-teman. Kita hatch. Nah, jadi kan pasti ada panjangnya ya teman-teman. Kita punya tinggi, punya lebar atas, punya lebar bawah. Nah, kalau kita hitung satu-satu, menurut saya terlalu lama. Jadi ada cara cepatnya. Ini tinggal di hatch aja. Kan udah ketemu luas area nih teman-teman. Nah, taunya gimana dari properties. Jadi diklik hatch-nya, di kanan di properties ini ada area. Jadi ini luas areanya, tinggal dikalikan dengan panjangnya, itu mempercepat untuk pekerjaan RAB gitu. Seperti itu.